terjadinya kekambuhan. Nah, untuk tata laksana terapi asma ya, secara umum kemarin tata laksana ada berapa sih? Berapa? Dua ya. Ada yang farmakologi sama non farmakologi. Yang pakai obat yang mana? Farmakologi ya. Kalau non farmakologi contohnya apa? Exercise, kemudian diet gitu ya, mengurangi makanan yang mungkin bisa memicu kondisi tersebut. Nah, tapi kalau terapi non farmakologi di asma itu biasanya kita sarankan untuk menghindari alergen, karena kan biasanya kalau kondisi asma itu disebabkan oleh alergi, sehingga kalau misalkan pasien itu alergi debu atau alergi terhadap makanan gitu ya, sebaiknya dihindari untuk alergi-alergi tersebut. Nah, untuk asma sendiri itu terapi non farmakologinya biasanya kita menjelaskan ke dua orang, yaitu ke pasien sama keluarga pasien, karena keluarga pasien itu juga berperan secara signifikan gitu ya untuk membantu pasien dalam mengontrol kondisi asmanya. Nah, untuk terapi farmakologis ini biasanya diperlukan untuk yang kronis gitu ya, kemudian juga diperlukan untuk terjadinya pencegahan. Nah, untuk obat-obatan asma yang bisa dipakai itu ada 3 ya, istilahnya ada pengontrol, ada pelega, kemudian ada tambahan. Jadi untuk mengontrol ini biasanya digunakan secara rutin untuk terapi pemeliharaan atau pencegahan kekambuhan. Jadi memang kalau yang pengontrol itu penggunaannya harus setiap hari. Beda dengan pelega atau reliever. Jadi kalau pelega atau reliever itu hanya digunakan jika perlu. Jadi untuk meredakan gejala pada saat eksaserbasi itu maksudnya serangan gitu ya, atau terjadi kekambuhan asma, termasuk pada saat terjadi perburukan gejala asma. Nah, jadi kalau misalkan pasien itu sedang serangan, diberikannya yang pengontrol atau pelega? Kalau sedang serangan asma, pelega atau pengontrol? Pelega. Yang harus diminum setiap hari yang mana? Pengontrol. Yang harus diminumnya ketika serangan saja ya? Pelega ya. Jadi sudah paham ya prinsipnya ya. Jadi kalau pengontrol itu untuk mencegah terjadinya kekambuhan, tetapi untuk pelega itu digunakan kalau misalkan pasiennya mengalami kekambuhan gitu ya. Jadi kalau yang pengontrol itu untuk mencegah, tetapi untuk yang pelega itu digunakan saat terjadi kekambuhan. Jadi jika perlu saja. Nah, kalau misalkan obat pelega itu biasanya dia digunakan yang onsetnya cepat atau mekanismenya cepat gitu ya. Beda dengan pengontrol. Kalau pengontrol itu biasanya digunakan yang dia ini onsetnya agak lama gitu ya, tetapi durasinya lebih lama. Nah, kemudian obat tambahan ini biasanya digunakan untuk pasien dengan kondisi asma berat gitu ya. Digunakan kalau misalkan memang kondisi pasien itu menetap dan mengalami eksaserbasi gitu ya, atau mengalami kekambuhan walaupun sudah diberikan pengontrol. Kemudian untuk terapi farmakologinya sendiri, tadi kan ada pengontrol sama pelega ya. Nah, di sini ada yang terapi jangka panjang sama terapi serangan akut. Nah, kalau terapi jangka panjang atau long term control medication itu digunakan untuk mengontrol asma pasien yang harus digunakan setiap hari tadi ya. Tapi kalau yang terapi serangan akut ini bersifat quick relief medication. Jadi memang dia diperlukan untuk menangani gejala akut dan juga episodik. Jadi harus yang onsetnya cepat, gitu ya. Kemudian untuk terapi non farmakologinya di sini ada penurunan berat badan, karena kalau misalkan berat badan